وإذا قدرنا وقوع الاختلاف النساء بالرجال فنحتاج إلى أن ننكر المنكر من حيث هو ولا نترك الأمر الكلية بالأمر الجزئية. قال المفتي في الإرشاد في باب الجهاد فجاز رمي النساء Nisa bidinna wa qad adala al-Hasan al-Basri wa Bani Sirin rahimahumullah fi ba'd al-janaiz wa kana fiha lawatun fa arada Ibn Sirin an yarji'a wa qala al-Hasan al-Basri lahu law kullama ra'ayna bid'atan tarakna sunnatan laqad tarakna sunanan katsira fafham zakarahu Imam Zakaria bin Sahih Risalatul Qusairiyah wa qariban minhu ma zakarahu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Adni fi Syarhi Tarajim al-Bukhari wa su'ila Imam Al-Allamah Abdullah bin Umar bin Marmah law kana tusbahu janazatan bi anwa'in min al-munkarat ka khuruji nisa wa ikhtilafihinna bir rijal hal yakunu mahduran fi tarkil khuruj idza lam yumkinuhu nahyul munkar wa ajaba la yutrakul haq bil batil fa inna qadara ala inkari shay'in min dhalika fi khurujihi fa'al wa in ajaza kana ma'juran ala karahatin dhalika bi qalbihi wa qad ajaba Ibnu Abdus Salam bi jawabin tawilin muwafiqin lima zakarna wallahu a'lam intaha min fatawal adniyah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia demi karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mensyukuri, menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam penjelasan di sini perkumpulan wa idza qaddalna wuqu'al ikhtilaf nisa' birijal. Apabila engkau mampu terjadinya perkumpulan antara perempuan dan laki-laki, manahtaju ila an tunkira munkar, maka membutuhkan untuk mengingkari daripada kemungkaran tersebut min haitsu huwa, ya, di mana dia. Wala tatrukul amra al-kulli bil amr juz'i, dan jangan kau tinggalkan perkara yang semua ini karena perkara yang sebagiannya. Dan meninggalkan kulli, semuanya ditinggalkan. Jangan, ya, karena ada sebagiannya. Ya, sebagian yang ini kalau misalnya mungkar, ya, kita ingkari. Ya, jangan meninggalkan semuanya. Ya, yang juz'i ini kita ingkari. Ya, misalnya ada perkumpulan tersebut campur laki perempuan, ya. Nah, yang campur tersebut kita ingkari. Ya, kita jangan lihat, kita jangan kasih muka. Perkaranya apa? Oh, ngantar jenazah. Sudah, kita beresin dulu ngantar jenazah yang kuli. Ya. Jadi yang mungkarnya kita ingkari. Ya, jangan. Oh, ini mungkar semuanya ini. Ya, saya nggak mau. Ya, akhirnya apa? Nggak keluar. Ya, nggak ada jabar hotelnya. Masih saudara.
masukul amr kulli bil amr juz'i. Wal mukrim fil irsyad fi bab jihad wa jaza ramyun nisa tutrisa bihin, dan boleh ya menghadiri perempuan itu dengan apa? Satir. Ya boleh hadir tapi dengan satir. Ya waqad hadar Hasan al-Bisri wa Ibnu Sirin rahimahumullah fi ba'd al-janaiz, ya hadir ya di sebagian jenazah. Wa kana fiha lawatun, lawat ya salah. Fa arada Ibnu Sirin ayyi'ah. Qala al-Hasan al-Bisri lahu kullama ra'ayna bid'atan tarakna sunnatan. Kalau kita melihat semua ini bid'ah, maka akhirnya kita ninggalin sunnah. Ya, padahal ini hukumnya sunnah. Ya, jadi yang bid'ahnya kita ingkari, ya, kehadiran perempuan tersebut kita ingkari. Ya, tidak boleh ya perempuan ikut hadir jenazah. Ya, cukup di rumah. Ya, setelah beres sholat apa ya sudah. Ya, jenazah keluar, ya. Jangan diikuti. Laqad tarakna sunnana katsira. Ya, kita telah meninggalkan sunnah-sunnah yang banyak. Pahamilah. Zakarul Imam Zakaria fi Syarh Nisa al-Qusairiyah wa qariban minhu dzakarahu Syekh Muhammad bin Ahmad al-Adani fi Syarh Tarajim al-Bukhari. Jadi di sini menganjurkan bahwasanya perempuan itu harus di rumah. Ya, perempuan itu jangan banyak keluar. Ini kita ini laki-laki semuanya. Ya, sebagaimana di dalam hadis ya dijelaskan, salah satu haramallah tabaraka wa taala alaihimul jannah. Tiga orang laki-laki ini, ya macam laki-laki, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama apa? Mudminul khamar, yang suka minum minuman keras. Ya. Laki-laki ini suka minum minuman keras terus. Ya. Yang kedua, al-adul liwalidayh, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai durhaka ini. Yang suka majelis, ya, pulang ke rumah ngangkat-ngangkat suara sama orang tuanya. Di majelis, masya Allah, duduk diam, ya, sampai di rumah, ya, masuk ke rumah nggak pakai ngetok lagi, langsung aja, ya, masuk dalam langsung, nggak pakai sopan santun. Nah, itu termasuk juga ya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi tunjukkan kalau anak majelis itu ya gimana? Ya bisa sopan santun, ya terutama kepada kedua orang tua. Ya jangan salaman sama anak bolak-balik, salaman sama orang tuanya gimana, Pak? Ya ala kadarnya. Ya kadang-kadang pakai salaman sunnah. Jangan. Ya sama orang tua itu kalau bisa kaki dibasuh, diminum airnya. Ya dihormati orang tuanya. Ya. Kalau bisa kalau mau makan disuapin. Ya. Kita ada santri kita tuh, ya, sampai nangis-nangis ibunya. Kenapa? Saya nggak boleh makan kecuali dia yang suapin. Ya. Jadi ibunya bangga punya anak, ya, sampai begitu. Ya. Ibunya mau makan sendiri nggak boleh. Ya, nanti saya suapin. Ibunya makan. Ya, bukan lagi ya angkat-angkat suara, bukan lagi menentang orang tua. Ya, jadi yang pertama adalah minum-minuman keras. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga ya ad-dayyus. Nah, dayyus. Siapa ad-dayyus? Alladzi yugirul khamsa fi ahli. Ya, dayyus ini yang membiarkan, ya, membiarkan khabis, ya, kehinaan,
pekerjaan, perbuatan yang khabith, ya, yang hina-hina, ya. Pada siapa? Pada keluarganya. Nah, ini an-nayus, ya. Anak suami keluar, ya, perempuan sama laki-laki bukan mahramnya, dibiarin saja, didiamin saja. Nah, ini namanya siapa? Suami yang dayus, ya. Di 3 orang macam laki-laki yang tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jangan sampai kita yang hadir di majelis, ya, hadir terus, malam Sabtu hadir, ya, malam Selasa hadir, ya. Tapi kalau di rumah lihat anaknya buka aurat, diam saja. Istrinya ngomong sama tetangga, diam saja. Nggak cemburu maksudnya, ya. Jadi suami itu harus cemburu. Kalau istri nggak banyak cemburu, ya. Jadi suami wajib cemburu, ya. Ngomongin orang, ya diam saja suaminya, ya, nggak ditegur istrinya, ya. Jalan sana, jalan sini, nenggang kampung, ya, didiamin aja istrinya. Nah, ini namanya siapa? Dayus, ya. Jangan jadi dayus. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya. Jadi harus kita tegur, ya, punya istri, jangan takut sama istri, ya. Yang takut sama istri namanya siapa? Dayus, ya. Nih, nanti gak masuk surga walaupun majelis tiap hari, ya. Di sana majelis, malam Jumat majelis, malam Sabtu majelis, malam Selasa majelis, pulang ke rumah, ya, jadi kucing. Gini, jangan. Pulang ke rumah harus jadi macan, ya. Kenapa? Salah sedikit ditakutin. Nah, itu, ya. Ini bukan ngajarin, ya, salah, ini ngajarin benar, ya. Jangan kira ngajarin salah. Ini hadis, ini bukan kalam sahabat, bukan, ya, bukan kalam ulama, ini hadis, ya. Jadi anak keluarga, ya, harus ditegur, ya. Kalau salah ditegur, jangan didiemin, ya. Pergi mana, mau pergi mana? Pergi maulid sama siapa? Sama si fulan. Jangan. Kita punya anak perawan, ya. Walaupun pergi maulid, ini banyak ini anak perawan pergi maulid rame-rame, kumpul sana, kumpul sini. Gak taunya bukan di majelis, duduknya di mana? Duduknya di belakang, paling pojok, ya. Dengar apa? Gak taunya dengerin lagu dangdut pakai HP, ya. Tadi dengar apa? Maulid apa? Ya, dengar apa? Ya, gak taunya dengar yang lain yang didengar, ya. Makanya yang banyak yang pergi majelis akhirnya, ya, orang tuanya dapat dosa, bukan anaknya, ya, dapat pahala, ya. Kumpul laki perempuan, orang di depan majelisan, ya, baca istighfar, baca sholawat, ini di belakang, ya. Ngobrol sama apa? Kalau bahasa Sunda sama kobogohnya, ya. Duduk sama pacarnya, ya. Ini salah kaprah. Ini orang tuanya nanti dituntut di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Orang tuanya rajin ke masjid, rajin, ya. Tapi tidak peduli sama keluarga. Siapa itu namanya? Dayus, ya. Jangan dibikin nama, ya. Ini orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Jadi perempuan itu semuanya aurat, ya. Dikatakan auratnya perempuan itu 10, ya. Kalau dia nikah, 1 tertutup, tinggal 9, ya. Tinggal 9 lagi auratnya, ya. Bagaimana nutupin 9-nya? Kalau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup semua auratnya, ya. Jadi
besar juga. Kalau kita betul-betul menjaga anak perempuan, ya kita jaga betul-betul ya sampai ada jodohnya kita nikahkan, ya walakal jannah. Ya, satu perempuan ya dijamin kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga betul-betul sampai besar balik kita nikahkan dengan orang yang setara sepupu ya. Dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ya. Jadi jangan main-main sama anak perempuan. Harus dijaga anak perempuan itu. Ya, harus dimuliakan. Ya. Jangan ya seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, zaman anak perempuan hina. Ya, akhirnya dibunuh orang jahiliyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Mereka itu harus siap tetap di rumah. Ya, jangan membuka auratnya seperti membuka aurat zaman jahiliyah ya, yang pertama dulu. Wa aqimna shalah, ya, selalu melaksanakan sholat. Wa atina zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa atina Allah wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di mana? Banyak di pasar atau banyak di rumah? Banyak di rumah, banyak di jalan atau banyak di rumah? Banyak di rumah. Sholat saja dianjurkan di rumah. Ya, sholatnya di depan teras rumah sama sholatnya di dalam ya tengah rumah. Sholatnya lebih bagus di tengah rumah. Sholatnya di tengah rumah sama yang satu lagi sholatnya di kamar, itu yang lebih bagus di kamar. Ya, bahkan dinyatakan lebih bagus dia sholat di rumah daripada sholat di masjidku. Ya, masjidku di mana? Masjid Nabawi. Ya, lebih bagus dia sholat di kamar daripada sholat di masjid. Jadi lebih bagus dia tertutup lagi, lebih bagus lagi dia tertutup ini. Ya, tambah mulia, ya, tambah tertutup, tambah mulia. Wasu'ila Imam Al-Allamah Abdullah bin Umar al-Mahrumah, "Law kana tutba'u janazah bi anwa'in min al-munkarat." Jikalau diikuti jenazah tersebut dengan macam-macam kemungkaran, kahurujin nisa, seperti keluarnya perempuan, wahtilatihinna, dan bercampurnya perempuan tersebut birijal, hal yakunu ma'dzuran, apakah ini ma'dzur, ya dimaafkan, fi tarkil huruj, untuk meninggalkan kita enggak usah keluar nih, muhtalid, bercampur laki perempuan. Ya. Idza lam yumkinhu nahyun munkar, apabila tidak memungkinkan untuk mencegah kemungkaran tersebut, wajib la yutrakul haq bil batil. Jangan meninggalkan yang hak, ada kebatilan. Ya, ini yang kebatilnya kita ingkari. Ya, yang haknya kita laksanakan. Fa in qadara ala inkari syai'in, kalau engkau mampu untuk mengingkari sesuatu tersebut, min dzalik fi hurujihi, pada engkau keluar, lakukan. Ya, kalau bukan engkau, siapa lagi nanti yang mengingkarinya? Wa in ajaza kana mahduran, ya, ala karahiyati dzalika bi qalbi. Kalau engkau tidak mampu untuk mencegahnya, ya, mahduran, ya, engkau dapat pahala ala karahati, di dalam engkau mengingkarinya, dzalika bi qalbihi, itu dengan hatimu. Ya, ingkari dengan hati. Ya, tidak menyukai, ya, bukan ikut bareng. Jadi akhirnya sama-sama terjerumus, sama-sama dapat dosa. Qad ajaba Ibnu Abdus Salam dijawab bil tawil, ya, dijawab dengan jawaban yang panjang. Muwafiqin
intahal min fatawil adniyah. Jadi di sini banyak yang mengajarkan kepada kita ya bahwasanya ya, kalau perkumpulan tersebut ya, tidak ada lagi ya, misalnya ada maulid kumpul semua laki perempuan ya. Perkumpulan tersebut ya kita ingkari dan kita cari tempat yang mana tempat tersebut yang lebih afdal, yang lebih baik ya, bukan kita ikut bareng. Jadi kebanyakan ikut bareng ya, jadi hadir majelisnya ya manfaat, nggak ada manfaatnya ya. Jadi yang senang dengan kemungkaran dia harus dijauhi yang mungkar ya. Dan juga dimaafkan juga dalam perkumpulan tersebut kalau sudah tidak bisa diatur lagi ya antara laki dan perempuan, nggak bisa diatur lagi. Dan juga kalau sudah tidak ada ya pendengaran atau sudah laki perempuannya itu ya jadi satu, tidak ada lagi ya, orang tersebut ya, seperti ya, kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ya, nggak ada lagi perbedaan laki dan perempuan. Ya maksudnya tidak ada syahwat lagi. Ya, yang hadir di situ nggak ada lagi kepikiran ya. Kita tak pikiran, orang lain pikiran. Ya, jadi itu dimaafkan kalau sudah begitu. Ya, sudah nggak ada lagi orang yang pikir ini perempuan, ini laki, ini sudah semuanya ingin dapat barokah. Kalau seperti itu ya apa? Jadi dimaafkan seperti itu. Ya. Tapi ya, dalam hati kita harus ada ingkar. Ya. Wa idza kana fil mawalid, sebutkan kalau di tempat maulid wal hadarat ya, situ ada hadarat kehadiran yudrabu tufuf ya, yudrabu tuf ya, dipukul itu hadrah fala ya'lum dzalik, maka tidak diharamkan itu ya, ya yang hadrahnya tidak diharamkan ya. Faqad qala Syekh Ibnu Hajar rahimahullah di kitab Az-Zawajir wal asahu hillun ma ada kubah ya, semuanya itu hadrah itu halal selain kubah. Kubah itu apa? Alhamdulillah kita tidak ada ya kubah di sini. Ya, kubah itu nanti dijelaskan. Kama sarraha bihi Syekhan wa ghairuhuma, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhan ya, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Wa ibaratul Rafi'i bil Ihya, dan ibarat Imam Rafi'i di dalam kitab Ihya, la yahrumu sautut tabal, tidak diharamkan kita mendengar suara gendang, illa tabrul ladzi yusamma kubah, kecuali ya gendang yang dinamakan kubah ya, pakai kaf kubah. Wa huwa tablun tawil, yaitu gendang yang panjang ya, panjang, muttasi'ut tarafain, muttasi' yang luas ya, dari ujung ke ujungnya tarafain, dhayiqul wasat, di tengahnya kecil ya. Nah, di tengahnya kecil, di ujungnya besar. Nah, itu kalau kita tahunya apa? Namanya lumbuk. Ya, lumbuk itu tengahnya kecil. Ya, ujungnya besar. Itu namanya kubah. Jadi suara kubah itu nggak boleh. Jadi hadroh apa saja bentuk hadroh, mau bentuk ya, persegi 6, persegi 8. Ya, mau hadroh yang bulat saja ya, itu boleh dilihat. Tapi selain kubah, yaitu selain lumbuk ya, yang bunyinya dum ya, nah, dum ya, masuknya langsung ke hati, mengajak kita waflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
sedang aja, ada yang dianomin, ya, untuk didengar. Maka Syekh Hujjatul Islam Al-Ghazali, insyaallah kita sambung nanti ya, di bulan depan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya bisa kita amalkan, bisa masuk ke dalam hati kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga anak-anak kita, nantinya akan ditanyakan, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu subhanahu wa taala ya jalana wa iyyakum min alladziina yastami'una al-qawl wa yattabi'una